Bagus juga. Kamu hanya menggunakan 30% kekuatan jurus tongkat pemukul anjing. Latihan lagi di rumah. Aku akan jadi pendekar sakti dan bisa menegakkan keadilan. Kakak Ai. Menurutku, peti harta ini tidak biasa, ya. Memang aneh. Kalau begitu kami tidak akan melepaskan. Jadi ini Ilmu tongkat anjing. nanti jadi milikku. Harta dari kotak yang kamu buka, semuanya untukmu. Kak Fong Yun. Ngomong-ngomong, apa aku bisa beli semua kotak ini? Wah, Tuan Kota Naga, Kenapa Anda datang ke Anda siapa? Presiden Grup Jiangshan. Beberapa hari lalu, saya mengundang makan. Orang besar seperti Anda, kenapa? Maaf, saya tidak punya waktu. Pak, akhirnya saya menemukan Anda. Hanya Anda yang bisa membantu saya. Anda pernah dengar cerita saya? Pernah. Anda selalu berkeliling ke berbagai tempat. Orang-orang tidak tahu kemampuan luar biasa. Tapi saya tahu semua itu. Di dalam kotak yang Anda jual. Terdapat benda-benda luar biasa. Ada yang bisa menyelamatkan nyawa. Membuat tulang tumbuh daging, bahkan membuat orang kembali muda. Hari ini bertemu Anda Adalah kehormatan bagi saya. Tak ada yang tahu apakah dia itu dewa. Atau iblis. Mungkin orang hebat sekali. Pokoknya, dia adalah sosok misterius yang tak boleh diganggu. Apa yang dia bilang benar. Putri saya sedang sakit. Butuh obat untuk menyembuhkan dia. Putrimu sudah pergi. Pak. Anggap saja saya ini Long Ngao Tian. Saya mohon pada Anda, tolong berikan obat penyelamat. Kamu bisa buka kotak harta karun. Apa yang keluar, bukan urusan. Mu Fong Yun. Buka mata lebar, ini Tuan Kota Naga. Ya, benar. Berani kamu, ya. Berbicara pada Tuan Kota Naga seperti itu. Tuan Kota Naga berkuasa di Jiangcheng. Semua keluarga bangsawan tunduk padanya. Menurutku, Ingin cari masalah, ya? Di tempatku. Tidak ada perbedaan status. Baik. Saya beli semua peti di sini. Saya punya aturan. Siapapun. Hanya boleh beli 3 peti sunggo. Kamu berani main batasan. Tahu kalau orang ini adalah Tuan Kota Jiang. Diam. Maaf, Pak. Beli 3 saja. Beli 3 saja. Akun menerima 300 juta rupiah. Apa kekuatan kotak ini hingga orang berkuasa memohon membelinya? Kotak dibuka. Semoga beruntung. Semoga berhasil. Ini hanya batu biasa. 10 juta rupiah cuma untuk batu rusak. Mu Fong Yun, berani kau mempermainkan Tuan. Diam. Tuan ini. Apa yang terjadi? Barang di dalam peti harta. Aneh-aneh semua. Kalau keluar batu pun itu biasa. Coba buka satu lagi. Aku pernah dapat banyak uang. Dan juga menguasai jurus tongkat anjing. Ya Tuhan, tolong selamatkan putriku. Aku rela melakukan apa saja. Lukisan ini indah sekali. Sepertinya ini asli. Liu Jushi. Apakah nama pelukisnya? Liu Jushi. Oh, aku tahu. Ini karya Tang Yin, salah satu dari 4 cendekiawan Jiangnan. Lukisan ini sangat berharga. Mata yang tajam. Lukisan jelek ini dibesar-besarkan. Bahkan 100 rupiah pun gak laku. Benar? Barang jelek seperti ini bahkan kalah sama lukis. Bodoh. Dengan orang bodoh, grup Jiangshan pasti bangkrut cepat. Tuan Long. Saya awam. Lukisan ini berapa harganya? Lukisan ini setidaknya bernilai 1 miliar. 1 miliar. Ah, barang 1.000 rupiah ditukar dengan 1 miliar. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Mana mungkin 1 miliar. Apa penglihatanmu kabur? Lukisan ini ditaruh di pinggir jalan pun tak. Kalian tidak percaya padaku. Bukan begitu.
Siapa di kota naga yang tidak tahu, mengumpulkan dari seluruh dunia barang bernilai Harta langka. Anda punya pandangan tajam, kan? Ya. Saya terlalu banyak bicara. Lukisan ini, walaupun sangat berharga, tapi tak bisa menyelamatkan nyawa putri saya. Tinggal kotak harta terakhir. Tuan. Putri saya baru 5 tahun. Dia tidak pantas meninggal. Tolong bantu. Dengan iman yang tulus, kamu bisa membuka kotak harta terakhir. Jika Kyong gagal. Ayah akan menemaninya di jalan akhirat. Turut berduka cita. Perji. Ayah. Pemimpin kota Lung, kotak rusak ini tidak akan membantu. Hidup ini seperti mimpi. Segala sesuatu di dunia ini. Aku sudah melihat segalanya. Makna dari siklus karma. Ini juga jalan yang harus kulalui untuk menjadi abadi. Aku akan mulai. Kian-kian, ayah pasti bisa menyelamatkanmu. Jika Tuan Kota Long tidak mendapatkan yang inginkan, Mu Fengyun pasti Kakak Ai. Kamu benar-benar pintar. tentu saja. Kok bisa begini? Serem banget. Tuan Kota, hujan mulai. Perlu nggak kita? Menghindar dulu. Jangan khawatir, hujan ini bakal cepat berhenti. Hujan, berhenti. Dia suruh langit berhenti hujan berhenti. Tuan Kota Naga, lihat, apa yang didapat? Barang bagus. Bagus. Suara apa itu? Kenapa ada suara seperti ini? Jangan-jangan ini. Ada barang bagus keluar. Apa ini? Pemimpin kota, rambutmu kok jadi hitam? Ini adalah boneka ginseng terbaik. Terbuat dari ginseng berusia ribuan tahun. Bisa hidupkan kembali yang mati dan sembuhkan yang luka. L'ange 5 du Mangazi Seiya. Putriku bisa diselamatkan. Boneka ginseng kota kabur. Apa yang kalian tunggu? Cepat kejar. Tuan Kota, Kami tidak bisa mengejarnya. Dasar tidak berguna. Tuan. Mohon sekali lagi bantuannya, Tuan. Hancur. Putrimu akan sadar setelah meminumnya. Tuan 11e. Papa kian-kian datang menyelamatkanmu. Berlagak seperti dewa. Orang sudah mati, bagaimana mungkin bisa hidup lagi? Apa? Dia benar-benar hidup kembali. kotak ajaib bos ini luar biasa sekali. Kian, c'est pas Berlutu qui est pas da Penier la Matmu. Ini semua karena ketulusan ayahmu, kamu harus berterima kasih padanya. Terima kasih, Papa. Adu. Putriku yang baik. Kamu bikin ayah ketakutan.
Pak. Terima kasih atas bantuan hari ini, kelak aku pasti akan datang berkunjung. Permisi. Kian, ayo kita pergi. Sebesar apapun kekuasaan seseorang, dia tak bisa lari dari Cinta, benci, dan perpisahan di dunia ini. Tuan Kota Long yang peduli rakyat mendapat balasan baik. Petik harta ini benar-benar aneh banget. Kalau aku ambil semua, aku bakal jadi tak terkalahkan. Dua orang ini bikin ulah. Hari ini, toko tutup sampai di sini. Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Semua peti di meja ini, aku beli semuanya. Kalian sudah jahat sama bos, Mas. Kamu bisa beli. Tapi cuma boleh beli 3. Kalau aku bilang semua kotak harta di meja ini, aku beli hari ini. Yang melanggar aturan, seumur hidup takkan dapat kotak harta. Baiklah. Aku hanya beli 3 saja. Tunggu sampai aku punya ilmu bela diri. Kalau kamu tidak mau jual, aku akan ambil paksa. Kamu pilih yang mana? KKI orang penting. Jelas beli kotak emas ini. Bayar pakai scan saja. Dit 300.000 sudah masak. Sayang, aku datang. Kenapa kosong? Apapun isinya, aku nggak peduli. Kenapa masih kosong? Emu Fengyun, kamu sengaja? Karma buruk, kan? Aku kasih tahu kamu, kalau peti terakhir kosong, aku bakal bongkar tempatmu, percaya nggak? Ini fenomena langit dan bumi. Akhirnya aku membuka harta karun. Ini kitab bunga matahari. Selamat kepada KKI yang mendapatkan ilmu sakti. Bos, petir ini agak aneh ya. Mata ganda terbuka. Ilmu jahat muncul, langit dan bumi tidak memaafkan, harus dihancurkan. Petir ini datang untuk kitab bunga matahari. Petir ini menakutkan. Apakah akan menyambar? Takut APA. Ini justru bukti bahwa kitab ilmu bela diri ini lebih hebat dari ginseng ajaib. Ini adalah kitab bunga matahari. Setelah berlatih, kekuatannya luar biasa, tapi harus meninggalkan nafsu, atau bisa mengacaukan keseimbangan yin-yang. Berhenti menakut-nakuti aku, dengar tidak? Kamu jelas-jelas iri pada KKI. Karena dia mendapatkan sesuatu yang luar. Kalau tidak percaya pada bos, nanti menyesal, jangan salahkan orang lain. Hari ini aku pasti akan berlatih ilmu bela diri ini. Setelah berhasil, kalian harus tunduk padaku. Kakak, cepat lari. Bagus. Tuhan adil, pantas kamu dihukum, penjahat. Kakak, kamu nggak apa-apa kan? Apa ilmu ini memang ada masalah? Apa yang kamu omongin? Kembali sekarang. Bos, besok kamu masih di sini nggak? Jika ada takdir, pasti akan bertemu lagi. Memang orang hebat. Akhirnya ada uang buat aku harus kasih tahu kabar baik ini ke ibu. Bos, beri saya waktu beberapa hari. Keluarga kami benar-benar. Peggy, hari ini kamu wajib bayar utangku. Bu, kamu tidak apa-apa. Kenapa kami balik ke sini? Putrimu cantik banget. Biarkan dia jadi Tidak bisa bawa dia pergi. Lari. Jangan khawatir, kita punya uang. Gesek kartu. Wah, abang benar-benar kaya ya. Uangnya sudah lunas, ayo kita pergi. Aku bilang kalian boleh pergi, hitungan hutang mukul ibuku, belum. Tubuh kecil seperti kamu berani lawan aku? Ah, sakit, cantik, ampuni aku. Jangan berani-berani ganggu orang. Lihat sekali, pukul sekali. Pergi sana. Untung ketemu bos. Kalau tidak, hari ini pasti sudah ditangkap mereka.
Akhirnya aku berhasil latihan bab pertama. Jadi lebih kuat, Kak Ai. Jangan pernah lupa sama aku ya. Tenang saja, aku nggak akan lupa sama kamu, gadis kecil penggoda. Kalau begitu jangan lupa sayangi aku ya. Kak Ai, kenapa dadamu lebih besar? Kenapa dada jadi lebih besar? Suaramu berubah, kenapa? Kenapa kuku aku jadi panjang banget? Memang setelah berlatih kitab ini kekuatan tak tertandingi. Tapi harus menahan nafas. Ini yang disebut yin yang terbalik. Bro, apakah jurus ini beneran seperti di televisi? Latihan malah makin femininnya. Lalu nanti gimana aku bisa ketemu orang sih aduh. Jual kota harta karun nih, lewat jangan sampai kelewat ya. Kota harta karun penghasil. Bos, ketemu juga. Ini teman aku, mau beli kota harta karun. Coba pilih yang mana yang kamu mau. Liu Sue, ini hebat yang kamu bicarakan? Jangan-jangan kamu ketipu nih. Bos kita keren banget. Kotak Mu Fengyin. Pikir kamu sembunyi di sini, aku nggak bakal nemuin kamu? Kenapa mereka juga datang? Si Piso Luka. Tangkap lelaki Mu Fengyun itu buat aku. Baik, bos. Orang yang nggak ada urusan, pergi. Kak Mu Fengyun jadi begini. Semua karena kamu. Semuanya ini pilihannya sendiri. Takut APA? Ini baru membuktikan kitab ilmu silat ini. Lebih berharga daripada si boneka ginseng. Ini adalah kitab bunga matahari. Setelah berlatih, kekuatannya luar biasa, tetapi harus meninggalkan hasrat agar yin dan yang tetap seimbang. Jangan menekat nakudi saya di sini. Kamu jelas-jelas iri sama Kak Kai. Dapat sesuatu yang bagus, kan? Aku nggak peduli. Hei, hancurkan semua barang-barang jelek ini. Aku mau lihat siapa yang berani. Bos mengingatkan, kalian tidak dengar, sekarang menyalahkan orang lain. Jangan omong, minggir. Kalau nggak, aku juga akan pukul. Aku tak bisa biarkan mereka ganggu bos. Kalau mau berkelahi, maju bareng. Punya sedikit ilmu bela diri itu hebat ya? Kamu bisa sehebat ini? Kenapa aku nggak bisa bergerak? Aku juga, kenapa aku juga nggak bisa bergerak? Mu Fengyin, ini kerjaanmu ya? Bos, terima kasih menyelamatkan. Sipat lepaskan kami. Tuhan, jangan arahkan pistol. Aku nggak bisa gerak. Rasain tuh, kalian gak hormat sama bos. Ini patungnya? Kelihatan nyata banget. Lembut sekali. Jauhkan tangan kalian dari sini. Siapa yang bicara? Patung ini. Entu. Cepat lari. Mu Fengyun. Sipat lepasin aku. Rasakan akibatnya. Siapa suruh kalian memperlakukan bos seperti itu? Bos, tolong lepasin aku. Aku juga mau main sama mereka. Punya senjata, merasa hebat ya? Ayo pukul aku. Jangan terlalu sombong. Tunggu sampai aku bisa bergerak. Itu akhir dari kalian semua. Wanita gila ini, berani-beraninya kamu memukul aku. Aku mau lihat, apakah mulutmu lebih keras atau tulangmu. Aduh, wajahku sakit sekali. Jangan pukul lagi. Hah, sekarang gak sombong lagi ya. Aku pikir kamu hebat banget. Wanita ini terlalu kejam, sih. Barusan kamu bilang apa? Aku nggak bilang apa-apa, wanita. Tapi aku dengar tadi. Ada suara laki-laki ngomong. Bukan aku, perempuan. Malah punya julukan si luka parut. Nggak ada apa-apa, sungguh nggak seru, pengecut. Bos, kapan mereka bakal selesai? Kasih waktu tambahan 1 jam lagi. Untung aku gerak cepat. Kalau nggak, pasti ikut kena juga. Aku mau beli peti harta ini. Hanya lihat-lihat aja.
Peti harta ini. Kenapa aku belum pernah lihat yang ini sebelumnya? Entang. Wanita ini juga mau beli peti harta. Kakak tolong aku. Dia adalah Shen Kai. Apa? Ini Shen Kai? Bos, efek samping kitab bunga matahari? Aku suruh cari masalah dengan Mu Fengyun. Kalian bermalas-malasan di sini. Tuan Shen, dibekukan olehnya. Dasar kalian semua tak berguna. Kakak. Cepat tolong aku. Kenapa jadi begini? Itu semua karena wanita itu yang memukulku. Mu Fengyun. Sipat lepaskan mereka. Tuan muda Shen. Kenapa seperti perempuan? Bahkan pakai baju Ngapain kamu peduli? Suaramu terdengar lembut. Jangan-jangan sekarang. Kamu nggak bisa tegak lagi? Coba bilang itu lagi ke aku. Kenapa? Mau berkelahi? Kalau begitu coba saja. Dia ternyata setara denganku. Aku sudah berkorban banyak tapi masih tidak bisa mengalahkannya. Brokai. Semua ini mengenai tubuhku. Karakan kara untuk melepaskannya. Sekalian lepaskan yang dari Tuan Shen juga. Sakit sekali menusukku. Akhirnya bisa bergerak lagi. Siapapun yang berani mengacau lagi, menghilang saja dari dunia. Tidak berani, benar-benar tidak, cepat pergi. Kembali kalian kepada saya. Kakak. Tolong bantu saya tarik semua jarum perak ini. Pergi. Mu Fengyun ubah saya kembali seperti semula. Kita lupakan masalah sebelumnya. Kamu telah memilih jalan ini, tidak ada jalan kembali. Mendingan jadi perempuan. Aduh, aku nggak mau jadi perempuan. Kalau kakak jadi perempuan, gimana aku hidup? Mu Fengyun. Xing daba ok. Demi hubungan kita yang sudah bertahun-tahun, kembalikan kakak ku bentak semula. Lalu kenapa? Siapa suruh kamu selama ini tuh? Nggak pedulin aku sama sekali. Masih mending kakak baik sama aku. Mulai hari ini, istrimu dan perusahaanmu semuanya jadi milikku. Semuanya milikku. Dulu kamu bikin bos marah besar, sekarang bahas hubungan suami istri. Aku patahin kakimu? Cepat pergi. Jangan ganggu urusan bisnis saya, dengar tidak? Mu Fengyun, sulit dipahami. Aku harus lebih kuat. Tunggu saja. Mu Fengyun, kamu pasti akan menyesal. Kita pergi. Penampilan hari ini? Jadi, trikmu untuk menentukan orang bisa ajarkan aku? Itu tergantung keberuntunganmu. Buka kotak harta terakhir. Mana yang harus dibuka? Ini saja, kotak harta langka. Harganya adalah 1 tahun umur hidupmu. Hah, nggak bisa begitu. Hidupku itu berharga banget. Tapi kotak yang dibeli pakai umur. Pasti lebih bagus dari yang lain. Ada pengorbanan, ada hasil. Aku masih muda, kehilangan 1 tahun umur bukan masalah. Kotak harta ini milikku. Selamat kepada host atas penjualan 909. Mendapatkan tulang tertinggi. Ini adalah Bai Yujing di gerbang langit selatan. Tempat tinggal para dewa. Akhirnya aku bisa naik ke surga. Masih kurang sedikit? Jadi begitu. Bos, apa yang kamu bicarakan?
Sepertinya, kamu adalah penerusku. Orang Berjodo. Aku akan memberimu hidup baru. Kamu akan abadi di tiga dunia, tak terkalahkan, hidup kekal selamanya. Mulai hari ini, kamu adalah dewa kotak harta yang baru. Selamat menjadi dewa kotak harta yang baru. Semakin banyak kotak harta yang terjual, semakin kuat kamu menjadi penguasa dunia. Baik, aku mengerti. Saat aku menjual 1000 kotak harta, aku bisa naik menjadi dewa. Bos, ini kabar baik. Sayang sekali, hari ini jodohnya sudah sampai di sini. Harus tunggu besok. Bos, dunia dewa begitu hebat. Aku harus cepat-cepat jadi kuat. Satu, 10, 100, 1000, 100 miliar emas. Orang baik disakiti, tapi langit tidak mengkhianati, keberuntungan datang. Terima kasih, bos. Ini memang pantas untukmu. Cepat simpan di bank. Tapi emas sebanyak ini. Aku pergi ke bank, temani aku ya. Dengan kekuatanmu sekarang, gak banyak orang yang bisa ngalahin kamu kan? Tapi pasti ada pengecualian. Temani aku aja, ya, boleh enggak? Oke, aku temani kamu pergi sekali. Dua bos ini mau urus apa ya? Ini kan bunga kampus kita, Liu. Ternyata kamu. Kamu nggak kerja 3 tempat, datang ngapain? Aku mau deposit uang. Kamu pasti bercanda, masa kamu nggak tahu? Ini bank terbesar di Jiangcheng. Ini ruang VIP. Dengan tampang miskin kayak kamu, punya uang nggak? Cepetan pergi deh. Bertahun-tahun masih sama aja. Jangan salahin aku ya. Aku bawa 100 miliar emas. Maaf ya bos. Hari ini aku ceroboh. Liu Xu. Gimana mungkin kamu punya emas sebanyak itu? Palsu ya tetap palsu. Kalau nggak percaya, coba cek aja. Lihat aja, aku bakal bongkar kebohonganmu. Kemurnian emas 99,99%. Ternyata beneran asli. Sekarang aku boleh pergi, kan? Nggak mungkin, ini pasti nggak mungkin. Emas kamu jelas hasil curian, panggil orang sini. Ada apa ini sebenarnya? Cepat tangkap dia, emas ini curian. Kenapa aku ditangkap? Karena emas ini dicuri olehmu. Aku tidak. Kamu masih mencoba mengelak. Orang terkaya di Jiangcheng tidak punya emas senilai miliaran. Kamu bilang ini milikmu? Emas ini. Dapatkan dari kotak harta bosku. Emas ini aku beri padanya. Dia tidak terlihat seperti orang kaya. Apa? Hanya kamu yang bisa memberinya emas miliaran ini. Oh, aku mengerti sekarang. Kalian berdua pasti sekongkol? Siapa izinkan kamu? Bérénice et Cali Camus menant par cul. Tuan kota, ini tidak baik. Ada apa? Kenapa panik? Mengalami masalah di bank. Apa? Hanya dia yang lusuh dari kepala sampai kaki. Bisa punya emas 100 miliar. Berani Beraninya Mangangu Tuan. Ayah mereka jahat sekali. Tenant, Sayan, Aya akan Manguru Yangja itu. Ayah memang yang terbaik untukku. Mengganggu tuan sama saja dengan memusuhi seluruh Jiangcheng. Kalau berani ngomong buruk soal bos lagi, aku takkan memaafkanmu. Kalau kalian nggak masuk akal, emas ini nggak jadi kusimpan. Jean Gampergy. Tampar aku lalu pergi begitu saja, tidak semua. Cepat, hentikan dia, jangan biarkan pergi. Aku mengambil barang milikku sendiri.
Kenapa menghalangi aku? Bohongmu terbongkar, mau kabur, ya? Diam dan tenang, aku tidak melanggar hukum, tidak boleh memperlakukan aku. Jangan banyak bicara, jongkok dan angkat tangan ke kepala. Bos. Maaf, Anda melihat sesuatu yang memalukan. Badut kecil saja. Kalau menolak tawaran baik. Jangan salahkan kalau keras. Dia mulai, cepat. Dia mulai, cepat maju. Beranti. Apa yang kalian lakukan? Manajer, kenapa Anda? Aku dengar. Tuan Kota Long datang ke sini untuk pria. Kalian sudah lihat, kan? Bos besar Dragon City pasti cari Anda, kan? Yang dicari Dragon City Lord itu dia. Dia. Pak Direktur, jangan dengar omongan mereka. Mereka mencuri emas miliaran. Dragon City Lord datang untuk menangkap mereka. Emas miliaran apa maksudnya? Itu, di sana. Kerja bagus, menyelamatkan kerugian besar untuk Dragon City Lord. Ah, itu semua berkat kepemimpinan Anda, Pak Direktur. Ini adalah Ban Jiangcheng. Tuan ini adalah penyelamatku. Aku mau lihat siapa yang berani melawannya. Kalian berani sekali mencuri emas Tuan Kota Longcheng. Emas ini milik kami. Sampai sekarang masih berani keras kepala, tangkap mereka dulu, jangan biarkan kabur. Kalian tahan mereka. Tunggu sebentar. Bos, boleh pukul mereka? Cari masalah sendiri, tanggung akibatnya sendiri. Beranti. Tuan Kota Naga sudah datang, cepat mundur. Tuan Kota Naga sudah datang, ingin lihat bagaimana kamu. Tuan Kota Naga sudah datang. Bisakah tetap bersikap seperti ini? Camus. Tuan Kota, Anda datang. Siapa Anda? Saya adalah Direktur Bank Jiangshan. Syukurlah Tuan tidak terluka. Tuan Kota, mencari ini? Siapa di antara kalian yang menahan peti emas ini? Kesempatan untuk menunjukkan jasa tiba. Akhirnya membuat Tuan Kota. Memperhatikan aku. Kesempatan ini harus dimanfaatkan. Camus. Untung saya menemukannya tepat waktu, kalau tidak mereka sudah kabur. Saya harus berterima kasih padamu. Ah, tidak perlu, tidak perlu. Ini seharusnya kita lakukan. Doigt au Rambodo. Bagus, kalian melakukan pekerjaan yang hebat. Tuan Long terlihat marah. Dia kehilangan banyak emas, tentu saja dia marah. Mainguir. Tuan, Maf Mambua en attaque. Dua orang bodoh itu tidak pantas aku tangani, lihat bagaimana dia mengurusnya. Tuan Long kenal mereka? Aku juga tidak tahu. Nona Liu, apa yang terjadi? Tuan Kota datang untuk menyimpan emas, tapi mereka mempersulit saya. Mereka bahkan menuduh pencuri. Ini salah saya karena pengelolaan yang... Nanti saya pastikan mereka membricalian Pangelazan yang memuaskan. Selesai sudah, saya membuat masalah besar. Habis sudah, bank ini mungkin akan tutup. Ban Jiangcheng adalah lembaga asing. Apakah ini cara kalian memperlakukan sipil Jiang? Manajer, jangan lempar kesalahan padaku. Sekarang harus bagaimana? Jawab aku. Dia, memang dia. Ini bukan salahku, dia kerja 3 kali sehari, siapa sangka dia punya ratusan miliar emas. Teman lama, semua karena perbuatanmu sendiri. Aku tidak sengaja mencelak. Awalnya hanya ingin mempermalukan Liu Sui, malah kehilangan pekerjaan sekarang. Seseorang datang. Pelayanan Bank Jiangcheng buruk dan tidak bermoral. Merusak citra Jiangcheng. Mulai hari ini, diusir dari Jiangcheng. Bank sudah hilang. Tentang kalian berdua. Menyalahgunakan hukum untuk memfitnah klien. Semua akan diperiksa sesuai hukum Jiangcheng. Aku selesai. Semuanya selesai. Bawa pergi, bawa pergi. Tuan, Nona. Apakah kalian puas dengan penanganan ini? Tuan sangat puas. Bagus kalau begitu. Tuan Dibunu, Sejakitu, y attaque Mandekati Wanitalaji. Liu Sui orang yang unik. Tapi, mereka menyita waktu saya, emas ini hanya bisa saya simpan besok. Tak perlu tunggu. Pelayan. Bisa langsung urus sekarang. Cepat uruskan. Tunggu sebentar. Sudah selesai. Nona Liu, tolong cek apakah sudah masuk. Sudah masuk.
Begitu banyak angka nol, seumur hidup gak akan habis. Terima kasih, Tuan Kota. Ini sudah tugas saya. Oh ya. Ini kartu nama saya. Kalau butuh, silakan hubungi saya kapan saja. Saya permisi dulu, tidak ingin mengganggu. Tuan Kota Long, sampai jumpa. Uang sebanyak ini cukup untuk membuatmu hidup nyaman. Apa rencanamu ke depan? Saya sudah memikirkannya. Saya ingin menggunakan uang ini untuk membeli grup Jiangshan. Chen Qingqing. Beraninya kamu mengkhianati saya. Lalu kenapa? Siapa suruh kamu selama bertahun cuekin aku begitu saja? Masih lebih baik Keiko terhadapku. Mulai hari ini, istrimu dan perusahaanmu semuanya jadi milikku. Semuanya milikku. Yun, Kamu memang terlalu baik padaku. Kamu benar-benar bajingan. Padahal dulu aku masih mempromosikan kamu jadi. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pekundang. Bukankah itu yang Anda ajarkan? Aku benar-benar buta sebelumnya. Biarkan ada di sisiku. KKI, jangan buang waktu. Baiklah. Kalau begitu selamat. Tidak usah diantar. Mulai hari ini, Aset miliaran dari grup Jiangshan adalah milikku. Memang grup Jiangshan awalnya aku yang mendirikan. Supaya tidak sampai dirusak oleh membuatnya bangkrut. Pilihanmu bagus sekali. Pilihanmu bagus sekali. Aset grup Jiangshan sangat baik. Pilihan yang bagus. Aku bukan ingin berinvestasi. Aku ingin membelinya untukmu. Uang sudah bukan hal penting bagiku lagi. Aku tahu, tapi inilah yang kurasakan. Kalau bukan karena kamu, aku sudah ditangkap preman sejak lama. Jadi, kamu harus menerimanya. Saya tidak tertarik pada uang. Jika kamu tidak tertarik pada uang, bagaimana denganku? Bos, saya tidak akan menyerah. Beri makan penguasa kota naga. Kamu membantuku? Saya ingin membeli Jiangshan Group. Kaigu. Kamu nggak boleh latihan lagi. Enggak, untuk balas dendam, harus jadi kuat. Kalau terus latihan, bakal jadi celek. Pergi dari sini. Wah, Tuan Muda Shen. Kenapa kayak cewek? Sudah pakai baju wanita. Bukan urusanmu. Suaranya jadi kayak cewek. Sekarang kamu nggak bisa bangun lagi, kan? Coba ulangi, kalau berani. Bagaimana? Mau bertarung? Mu Fong Yun. Ubah aku kembali. Semua dendam sebelumnya selesai. Kamu sudah memilih, tak ada jalan kembali. Baik kamu jadi wanita yang baik. Aduh, aku gak mau jadi wanita. Demi balas dendam, jadi wanita gak masalah. Semua demi balas. Jadi wanita, kenapa? KKI. Jangan menangis, bicara soal utama. Liu Sui mau mengambil alih kelompok. Apa? Mu Feng Yun, aku tidak akan biarkan kamu lolos. Nona Liu, grup Jiangshan diakuisisi. Ini dokumen, silakan lihat. Terima kasih, Tuan Long. Itu hal kecil saja. Oh ya, ini sekretaris Wang sebelumnya. Halo, Nona Liu. Karena ini milik bos, tinggal dan bantu aku mengurus grup ini. Itu Liu Zong. Bu, kita punya kondisi baik, ingin belikan rumah besar untukmu. Kak, kalian datang. Ayo duduk, duduk.
Xiao Sui, aku sudah sibuk sekali mengurus masalahmu. Masalah apa? Sudah cukup umur, saatnya menikah. Anak muda tetangga kita itu baik. Kamu nih, nikahkan Xiao Sui ke sana. Wajahnya persegi 4 jelas. Nampak jelas orang yang bisa jalani hidup dengan baik. Kelihatan sih cukup baik. Tapi soal pernikahan, tetap harus Xiao Sui sendiri yang tentukan. Ayah ibu memutuskan, ini jodoh bagus, tentukan saja. Kenapa putrimu tidak menikah jika kondisinya bagus? Anak bakal menikah dengan keluarga kaya. Berani kamu dibandingin sama dia. Xiao Sui, ini semua demi kebaikanmu. Pergi dari sini. Apa? Aku nggak, apa dia tahu aku ambil uang dari keluarga anak cacat itu? Xiao Sui, kami keluarga kamu. Kok kamu ngomong gitu sama kami? Jadi keluarga itu menyuruhku menikah sama orang cacat? Hah? Kenapa bisa lumpuh otak? Ini benar-benar buruk. Bagaimana dia tahu? Untung sekretaris Wang membantu saya menyelidiki. Paman jauhnya, apa yang terjadi? Keadaan Xiao Sui begini, bisa menikah sudah luar biasa. Iya, benar. Kalian kok bisa begitu? Cepat pergi dari sini. Rong belum masuk, kalian sudah mengusir kami. Makan lagi, pergi. Jangan datang lagi ke sini. Bu, jangan marah. Kalau begini, kita tidak usah berhubungan dengan kerabat seperti ini. Pak Liu, pejabat di Jiangcheng ingin berkunjung setelah mendengar grup Jiangshan ganti pemilik. Susun pesta malam ini. Baik. Jualan kotak harta karun nih. Kotak harta karun dengan barang langka, jangan sampai kelewatan. Bos, saya datang lagi. Bagus sekali. Pakaian ini cocok banget sama kamu. Terima kasih atas pujian, bos. Kemarin ngomong grup kamu. Kamu pikirin gimana? Aku jual kotak harta terakhir dan aku bakal naik tingkat. Grupnya biar kamu yang pegang. Naik tingkat? Aku masih bisa ketemu kamu nggak? Takdir menentukan, kita pasti ketemu lagi. Bisa beli kotak harta? Mau jadi pelanggan terakhirmu? Bisa, kok. Serius? Tapi harus bayar harga yang sangat mahal. Ini adalah kotak harta karun langka. Beli ini membutuhkan 10 tahun umur, dan setahun kemudian kemalangan akan datang. Kutukan, kutukan. Mungkin kemalangan terus-menerus. Mungkin hukuman es yang menyiksa. Atau mungkin terbakar api. Berani beli? Kamu pernah bilang, ada yang harus dikorbankan untuk kotak harta ini. Aku yang mau membuat kesepakatan denganmu. Silakan. Kamu temani aku ke pesta malam ini. Menyaksikan aku menjadi pemilik baru Jiangshan Group, boleh? Baiklah. Lalu 10 tahun umur ini. Kamu ambil saja. Kamu lapar? Ini untukmu makan. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Aku bukan mau investasi. Aku ingin membelinya untukmu. Uang sudah tidak lagi penting bagiku. Tahu, tapi niat tulusku. Karena Anda, aku terhindar dari preman, jadi kamu harus menerimanya. Dia sangat baik hati. Tapi dia harus melewatinya. Hilang 10 tahun umur memang sangat berpengaruh. Bos, bolehkah aku buka peti ini? Boleh. Apa isi di dalamnya? Selamat kepada tuan rumah, telah menjual 1000 peti dan memperoleh kekuatan langit. Orang yang berjodoh, kita bertemu lagi. Terima kasih atas bantuan, aku bisa naik tingkat. Terima kasih, aku punya kesempatan naik tingkat. Semua karena keberuntungan. Ikuti aku. Tunggu sebentar, ada janji yang belum terpenuhi. Aku akan menepatinya, baru kita bertemu lagi. Baik.
Perintah Dewa Wanita. Perintah Dewa Wanita adalah senjata utama. Dewa wanita turun ke dunia, Memanggil angin, hujan, mengalahkan iblis, memerintah seluruh dunia. semua makhluk tunduk. Hebat sekali. Tapi harus mengumpulkan 3 artefak suci. Baru bisa memulihkan kekuatan sepenuhnya. Berita turunnya Xuan Nu harus diketahui oleh semua orang. Aura naga membumbung, segalanya kembali ke asal. Surga memberkati Dacia. Ada teman naik level jadi dewa? Baru saja jatuh. Masih sakit nggak? Ayah, ini apa? Ini adalah Tian Xuan Shenren. Artefak pelindung keluarga Long. Lebih penting dari nyawaku. Hebat. Ayah, dia bergerak. Apa? Pedang sakti telah terbangun. Ini artinya, Nyonya Dewi akan turun ke dunia. Seseorang. Tuan Kota. Cepat siapkan kereta. Ikut aku untuk menyambut Nyonya Dewi. Iya. Sekretaris Yang, bagaimana proyek pusat perbelanjaan ini harus kuperoleh? Bos Lin, ada masalah besar. Guci Keramat Ru Yi mulai bereaksi. Guci Keramat Ru Yi bereaksi. Nona Dui. Menguasai ilmu sihir dan mengusir jahat, melindungi negara. Demi kedamaian manusia, saya bersumpah akan mengikuti Anda. Nyonya Suanu telah tiba, harus memberikan hadiah terbaik. Semua orang, ikut aku. Nyonya. Kitab kosong memberikan reaksi. Apa, legenda itu benar? Nyonyak Xuanu te la Tibadi dunia. Seribut a un Telaberlalu. Nyonya Suanu muncul kembali di dunia. Aku, sebagai penguat, Mendukung Nyonya sepenuhnya. Seseorang buka untukku. Seseorang datang. Dewi Huan telah turun. Ikuti aku menyambutnya. Bos. Kita bisa berangkat sekarang? Apakah begini rasanya menjadi dewa? Melepaskan semua kekhawatiran duniawi. Energi spiritual melimpah. Jalannya para. Aku juga bisa jadi dewa? Semua tergantung pada takdir. Lihat pria itu, sungguh tak tahu malu. Kenapa Mu Feng Yun datang ke sini? Mungkin diundang oleh direktur baru. Aduh, sudah jatuh sampai begini. Tak disangka ya. Masih ada wanita cantik bersamanya. Kamu tahu cara hemat kalau adakan pesta. Bos, lihat ini untuk grup perusahaan. Perencanaan pesta untuk menghemat biaya. Harus belajar hemat. Bu Liu, silakan ke sini. Lihatlah, ibunya juga Ya ampun. Xiao Wong, ini adalah pesta anakku. Iya, Tante. Tuan Mu, Tuan Liu. Ibu. Usir keluar. Baik, Bos Liu. Kalian berdua, minggir. Aduh, ayo pergi. Perji. Bu, kita punya uang. Nanti saya ajak ibu menikmati hidup. Baik, baik. Xiao Sue sekarang hebat. Bu. Ini bos yang dibicarakan. Semua yang aku miliki itu dari dia. Wah, benar-benar terima kasih banyak. Anda penyelamat keluarga. Ini semua adalah keberuntungannya. Anda terlalu merendah. Bos. Anda sudah menikah belum? Bagaimana pendapat Anda tentang Xiao Sue di keluarga? Dia baik, tapi Ibu, Anda memang paling mengerti aku. Nak, ibu cuma bisa bantu sampai di sini. Bu. kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian datang? Kenapa kalian ada di sini? Lagi-lagi ketemu kalian di sini, benar-benar sial. Kenapa kalian datang? Ini adalah pesta ketua Jiangshan Group. Aku karyawan di grup ini. Tentu saja aku bisa datang. Tapi kalian. Hari ini semua yang datang adalah tokoh penting Jiangcheng. Kalian orang miskin gak punya hak masuk sini. Pergi, pergi, cepat. Kamu, Xiao Sue. Jangan gegabah. Ini pacar kamu, kan? Ada apa sama kalian? Berarti aku benar, ya? Tuan Mu. Kenapa kamu ada di sini? Siapa orang besar ini? Ini adalah Mantan ketua dan pendiri grup Jiangshan. Tampaknya pria muda ini tampan dan berbakat.
Mendengar dia berbicara, memang sangat pintar ya. Nama. Dia sekarang sudah jatuh miskin. Bahkan lebih buruk dari keluarga. Anak muda gagal bisnis itu biasa saja. Ternyata cuma orang miskin yang gak punya apa-apa. Orang seperti dia masih dianggap harta karun? Hah? Manusia dan dewa beda tingkat. Kekuatan dewa nggak bisa dilawan. Bos nggak mau mempermasalahkan mereka. Bos itu sesosok dewa yang terhormat. Mana bisa kalian menganggap enteng dia? Dewa macam ini, kamu dewa pengemis, ya? Kamu sok hebat. Pikir kamu dewa, padahal cuma orang jatuh miskin saja. Kenapa? Mulutku sakit sekali. Ini hukuman langit karena kalian menghina bos. Malam ini nggak bisa ikut pesta Liu Sui. Harus kasih tahu dia. Sudah ketemu di Hotel Shengxi, aku paham. Tuan Kota. Sudah ketemu Nyonya Xuan. Di mana? Di Hôtel Shengxi. Hôtel Shengxi. Bukankah itu tempat Liu Sui mengadakan pesta? Kebetulan sekali, dua urusan dapat diselesaikan. Cepat pergi. Semoga Tuhan memberkati. Semoga aku yang pertama melihat Nyai Xuan. Setelah 1000 tahun, Nyai Xuan akhirnya kembali. Aku akan persembahkan 6 harta karun terbaik, Nyai Xuan pasti puas. Hari ini, aku mewakili keluarga Lin, memberikan penghormatan tertinggi kepada Nyai Xuan. Ada apa, Paman? Cepat pergi ke Hotel Shengxi. Dewi Xuan sudah turun ke... Dia membantu kembali normal. Apa benarkah? Jangan ganggu Dewi Xuan. Oke, aku tahu. Kak Kai, perusahaannya hilang. Kamu senang sekali? Aku kesempatan jadi pria lagi. Apa? Ayo pergi ke Hotel Shengxi. Carignon. Cepat, ayo pergi. Pantas saja. Siapa suruh kalian bicara buruk soal bos di belakang? Ini pasti ulahmu. Ini hukuman langit. Jangan tidak hormati bos. Akibatnya nanti lebih... Jangan dengarkan dia, aku hanya sakit gigi. Meskipun dia seorang yang lebih tua, tapi bagaimana sebelumnya memperlakukanku? Xiao Sui, aku sudah lelah berlari untuk urusanmu. Apa urusan? Kamu juga sudah cukup. Sudah saatnya perintah orang tua melalui perantara, pernikahan bagus. Cepat putuskan. Kalau memang syaratnya, kenapa anak tidak menikah di sana? Putriku akan menikah dengan keluarga kaya. Berani kamu tanding dengan Xiao Xu, demi Québec en mu. kalian pergi. Xiao Sui, kan semua orang tuamu. Kenapa ngomong kasar? Kerabat mau aku nikah sama orang gak normal. Situasi Xiao Sui, bisa dinikahin orang udah bagus. Ya betul. Kalian kok bisa begitu? Cepat pergi. Pergi. Makanan belum datang, usir kami. Masih mau makan? Cepat pergi, jangan datang lagi. Begini, masih belagu. Rasain tuh. Kami ini orang tua. Perhatikan sikapmu. Jangan banyak bicara dengannya. Satpam, usir mereka. Satpam. Di sini ada keributan. Usir saya? Layakkah kalian? Yang harus pergi adalah kalian. Kamu punya hak apa untuk mengusir? Karena grup Jiangshan sudah saya akuisisi. Apa? Dia ketua grup Jiangshan. Adieu. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu ketua grup Jiangshan adalah pria. Saya manajer menengah di grup. Tidak punya hak bertemu ketua baru. Kamu bohong. Suami saya manajer menengah di perusahaan. Kalau kamu direktur utama, kenapa dia tidak mengenal? Grup Jiangshan, nilai pasar miliaran, identitas direktur utamanya sangat mulia. Kabarnya bahkan penguasa Long City. Mangor Matinia. Apa maksudmu? Liu Sui bukan direktur, usianya muda, tak mungkin punya kemampuan. Kamu menyamar sebagai direktur utama, kalau ini tersebar keluar. Tidak ada tempat untukmu di Jiangcheng. Jika Anda miskin, selidiki, mengapa berakting seperti Liu Xu, comment Jijikan? Xiao Xu, Yang Diak attaquant itu benar? Bu, jangan dengarkan omong kosong mereka.
Saya ketua grup Jiangshan. Saya yakin dia mampu mengatasi ini, jadi saya akan menahan diri untuk tidak campur tangan. Kamu tetap berpegang pada hayat. Inilah putri baik kau besarkan. Saint-Gumé Malucan. Aku memiliki kerabat sepertimu. Dia menyamar sebagai ketua. Itu bisa jadi hukuman mati, saudara. Nantipasti Kenamba. Aduh, gimana nih? Nggak bisa, harus cari cara biar nggak kena imbas. Andai tahu sebelumnya, aku nggak bakal menikah dengan keluargamu, sekarang kena imbas juga. Dapet, aku punya cara. Apa ide gilanya kali ini? Berani Beranigna Sakitin Anaku, Bakal Kubala. Lagi ngapain semuanya di sini? Mulai hari ini, semuanya jadi saksi. Keluarga kami sama kalian. Memutuskan semua hubungan. Apa? Bicarakan baik-baik ya. Kita tidak ada hubungan lagi, kan? Bagaimana ini sekarang? Putus hubungan ini. Justru hal yang baik. Kamu itu siapa? Uruzan Keluarga Kami, Apa Akmu Turukampur. Kenapa? Kalau kalian berani ganggu Liu Sui lagi. Aku pastikan kalian musnah tak tersisa. Aduh, gigi aku sakit. Xiao Sui, kan keluarga, jangan bikin hubungan buruk. Bu, bos benar. Saat keluarga kita sulit, mereka tak bantu kita. Sui benar, waktu keluarga susah, mereka cuma nonton sambil ketawa. Selama bertahun-tahun ditekan istri, memang nggak pernah bantu. Hari ini ada apa? Mau marah tapi nggak jadi marah. Aku kini ketua Jiangshan Group. Mereka nggak boleh sedot darah kita. Kerabat ini nggak perlu. Kamu memandang kami begini. Siapa mau jadi kerabat kali? Kamu benar. Ini karena ibu sudah pikir. Kalau mau putus harus total. Kamu dipecat. Kenapa kamu bisa memecatku? Penipu, kamu anggap dirimu ketua dewan. Yang nyata tak dipalsukan, yang palsu. Kenapa aku harus berakting? Hubungi pimpinan grup, laporkan. Kalian tidak bisa lari, bersiaplah menyesal. Kamu mau lapor siapa? Siapa ini? Dia sekretaris ketua. Kemarin aku melihatnya di grup. Kaliantama. Bersiap Mangadapi Kemaraan. Nekat, risiko kamu sendiri. Apa mungkin Xiao Sui berbohong? Jangan biarkan Xiao Sui terluka. Secrétaire Wang. Aku mau melapor. Kamu mau melapor siapa? Aku mau melaporkannya. Mengaku sebagai ketua grup. Kali ini Kalian Abi. Jangan Salakan Seyakejam. Sekretaris Wang cepat tangkap mereka, dan juga Mu Fengyun. Kamu benar-benar hebat. Pak Liu, maaf saya terlambat. Maaf membuat Anda kaget. Sekretaris Wang, Anda salah, kan? Kalian semua pasti belum tahu. Dia. Liu Xu. Adalah ketua baru grup Jiangshan. Apa maksudmu? Oh, dia adalah ketua grup. Tidak mungkin, keluarganya kaya, dia bisa jadi ketua baru. Secrétaire Wang. Secrétaire. Apakah kamu salah? Ketua itu pria, menghina ketua di depan umum. Apa Ukuman Yang Panta. Oh, bagaimana aku bisa melakukan hal bodoh ini? Aku benar-benar harus dengar. Saudara kaya raya tidak mau berhubungan semua ada di sini. Hari ini kalian menjadi saksi mulai dari hari ini. Keluarga kami, dengan kalian, memutuskan semua hubungan. Aku harus memperbaiki hubungan maafkan istri. Sabar dulu ya. Xiao Xu. Tadi itu cuma bercanda. Kita berdua, ini saudara. Menggunakan cara ini untuk memperbaiki hubungan. Jangan bermimpi. Badut kecil. Menarik. Tutup mulutmu, menjijikkan aku. Sial, ini tidak berhasil. Kita Yuan. Seharusnya bisa santai dan tenang. Semua karena ulahmu. Wah, di sini ramai sekali ya. Jangan tatap mata Shen Kai. Ini. Shen Kai keperempuanan. Terjerumus kesalahan, makin parah. Tempat ini tidak menyambut. Keluar. Kamu berani lawan aku. Mati saja. Tidak bisa. Mau pingsan. Sekretaris Wang terdampak. Kekuatan Shen Kai meningkat. Shen Kai sudah menyerah diri. Aku harus melindungi Liu Sui. Kamu semakin kuat sekarang. Kamu juga sama. Tapi kamu ingin mengambil kembali perusahaan. Kamu tidak punya kemampuan untuk... Hanya sebuah perusahaan Jiangshan.
Aku tidak menginginkannya lagi. Kami datang untuk mencari Dewi Xuan. Sepertinya mereka belum tahu Liu Sui adalah Dewi Xuan. Perintah Dewi Xuan. Perintah Dewi Xuan adalah alat utamanya. Pemegang perintah reinkarnasi Dapat memanggil angin dan hujan, mengusir iblis dan menghancurkan memerintah dunia. semua makhluk tunduk. Hebat sekali. Identitas diperoleh lewat pengorbanan 10. Memang sangat menarik. Kami telah menerima informasi. Nyonya Xuan di sini, cepat muncul. Silakan Nyonya Xuan muncul. Menyuruh aku muncul, tapi tak bersujud. Sungguh tidak sopan. Cepat muncul. Kenapa tidak ada reaksi? Apakah informasinya bisa diandalkan? Pasti bisa diandalkan. Orang dari 3 keluarga besar sedang menuju ke sini. Kalian datang, cari Nyonya Xuan yang hebat. Dia tidak mau bantu aku. Tapi Nyonya Xuan punya kekuatan luar biasa. Pasti bisa hilangkan efek samping kitab bunga matahari. Demi balas dendam jadi wanita kenapa tidak? Sulap tidak penting, kebahagiaan jadi pria yang paling utama. Sudah menunggu lama. Buat Kakai kembali jadi pria. Kalau tidak, akan pergi dengan Pak Li sebelah. Kembalilah, dia tidak akan bantu. Siapa kamu sebenarnya? Kamu pantas menggantikan Nyonya Dewi Xuan. Aku adalah Dewi Xuan yang dibicarakan. Apa? Karena aku adalah Itu tidak mungkin. Ketua baru ini pasti sudah Berani mengatakan dirinya Dewi. benar. berani bicara sembarangan seperti Saat semua orang tahu kebenarannya, akan ada pertunjukan menarik. Lagi-lagi ketua dan Nyonya Xuan NV, apa saja yang dialami putriku akhir-akhir ini? Kalau dia ketua saja, nasib kita sudah cukup buruk. Kalau dia juga Nyonya Action NV, kita benar-benar tamat. Putriku ternyata sosok legendaris. Nyonya Xuan NV. Kakak, Jangan dengarkan omong kosong. itu kan Nyonya Xuan NV. Mana bisa Yuxu. Berani kamu berpura-pura jadi Nyonya Xuan. Kalau Nyonya Xian and V menghukum, sanggap tanggung Aku, Liu Sui, tidak berpura-pura jadi siapapun. Aku bilang aku memang adalah Kakak, Masih berani keras kepala. kakak Ai. ajari dia sedikit pelajar. Kalau membuat marah Nyonya Xuan NU, akan jadi masalah besar. Can butte kamu lihat. Menyamar sebagai Dewi Xuan, ini Senjata suci sudah bisa dipanggil. Masih keras kepala? Lihat ini. Apa itu? Apa itu? Kalau dia benar-benar Dewi, aku tidak akan bisa kembali selamanya. Perintah Dewi Xuan yang dipegang. jika asli kita semua tamat. Sepertinya Shen Kai sudah ketakutan. Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Apa mungkin? Ini yang disebut perintah Dewi. Artefak kembali. 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 Apa yang terjadi? Masih belum waktunya? Pasang gaya besar, merasa jadi Dewi? Kamu nggak pikir yang di tanganmu itu benar-benar perintah Dewi kan? Tadi aku hampir percaya loh. Saya pikir, Benar-benar bisa senjata ajaib datang ke sini. Jangan bercanda. Nona Xuan tidak bisa berpura-pura dengan uang. cepatlah, jangan mempermalukan diri. Saya percaya pada Xian. Buka mata dan lihat siapa sebenarnya saya. Rasanya luar biasa, tubuh tiba-tiba jadi ringan. Xuan NU sudah kembali. Xuan NU sudah kembali. Xu Kesil. Bagus. Punya sedikit aura kekuatan. Salam hormat, Tuan Putri Xian Nu. Sue kecil, apa masih ada hal lain yang aku belum tahu? Keluarga Liu kita ternyata punya seorang Xuan NU. Aku ternyata menjadi bibi dari Xuan NU. Lihat auranya ini. Sepertinya Liu Sui seorang Dewi Xuan. Tidak mungkin, pasti dia sulap. Dia tidak mungkin Dewi Xian. aku pasti bermimpi. Keponakanku. Adalah Dewi Xuan. Aku mengenalkan pasien lumpuh ke Dewi Xuan. Anak perempuanku adalah Dewi Xuan. Sekarang. Bagaimana kamu menjadi Dewi Xuan? Kalau dia Dewi Xuan, Bukankah tidak bisa kembali? Palsu. Pasti si Mu Fengyun itu yang sedang bermain-main. Fakta ada di depan mata Anda, tapi Anda tetap tidak mengakuinya. Bagaimana senjata suci ini di tangan? Bagaimana ini harus Ketiga artefak magis itu Semua ini palsu. Anda mencoba menipu orang dengan barang palsu. bahkan di ambang kematian, tetap dasar idiot. Siapa yang mengganggu Lady Xian Nu?
Kai, pamanmu datang. Wajah aslimu akan segera terungkap. Yang Berani Mangina Nyonyak Suan Nu. Akan dihukum mati tanpa ampun. Siapa itu? Tampil ke depan untuk sekarang juga. Kalian semua. Shen Kai. Meskipun kamu itu keponakanku, tapi Mangina Nyonyak Suan Nu. Aku. Tidak akan memaafkan. Ini Shen Kai. kenapa dia tampak bukan pria bukan wanita? Berani membuat kekacauan di sini. Kalian cukup berani ya. Berani memprovokasi Nyonya Xuan. Kota Jiang bukan lagi tempat kalian berdiri. Bukan kami. Aku datang meminta Xuan NU memulihkan. Mana berani aku menyinggung dia. Berani juga tidak mungkin. Tadi. Siapa sebenarnya? Xuan NU belum muncul. Aku jelas tidak menyinggung dia. Ini bukan urusanku. Kalau tidak ada cara, bilang saja Liu Sui menyinggung. Dia mungkin pura-pura jadi Shen Yu. Membuat Xuan NU marah. Kalau Liu Sui benar Xuan NU, tadi aku menyinggung dia. Kenapa barusan aku ngomong begitu? Dia. Paman, dia menyamar sebagai Nyonya Dewa Langit, harus dihukum berat. Tubuh Liu Sui sudah memiliki 3 artefak suci. Kelihatannya mereka sudah merasakan aura Nyonya Dewa Langit. Aura kitab langit tanpa huruf ada padanya. Dia adalah Nyonya Dewa Langit. Aku sudah merasakan bahwa tubuhnya memancarkan aura pedang suci Dewa Langit. Liu Sui adalah Nyonya Dewa Langit. Orma Kepada Nyonya de Walangji. Apa? Dia benar-benar Nyonya Dewa Langit? Bahkan Tuan Kota Long bersujud. Pasti tidak salah. Tidak menyangka terputus hubungan dengan Nyonya Xuan NU. Semua salahmu. Bangkitlah. Terimakazi, Nyonyak Suan Nu. Tuan juga di sini. Liu Sui bisa menjadi Xuan NU pasti karena bantuan Tuan. Tuan. Siapa orang ini? Kenapa Tuan Kota Long? Kalian pasti salah paham, kan? Selain Nona Xuan NU, siapa pantas menyentuh 3 artefak? Dia tidak mungkin Nona Xuan. Kau menyentuh kitab langit, terpental puluhan meter. Apakah kau lupa? Kalau dia Nona Xuan NU, kenapa bahkan aku saja dia tidak bisa kalahkan? 3 artefak belum berkumpul. Kekuatan Kenapa kau masih keras kepala? Bagaimana ini? Liu Sui ternyata benar-benar seorang dewa wanita. Shen Kai, meski keponakanku, jika kamu cari masalah dengan dewa wanita, aku tak bisa melindungimu. Akhirnya aku mengikuti orang yang salah. Shen Kai sepertinya tak bisa menyelamatkan diri. Dewi melindungi semua makhluk. Hari ini, 3 artefak suci menemukan Tuan. Itulah bukti terbaiknya. Ini Guru Agung. Kami mudah memberi hormat kepada dewa wanita. Kami hormat kepada dewa wanita. Bahkan Guru Agung pun datang. Kakai. Sepertinya kita salah. Tidak mungkin. Lu Shui bukan Dewi Xian. Jika iya, apa yang harus kulakukan? Bangunlah. Terimakazi, Dewi Xuan. Orang ini memiliki aura luar biasa, tapi tidak ada tanda latihan spiritual. Aneh. Bro Kai. Gimana kalau kita kabur? Tidak mungkin. Tidak mungkin sekali. Jiwa reinkarnasi butuh alat suci menguatkan energi. Kalian dengan hati biasa saja. Berani meragukan Nyonya Dewi misterius. Apa hukuman yang sepantasnya? Bagaimana ini? Aku harus minta pengampunan dari Liu Sui. Tak dapat mempertaruhkan hidupku. Harus memohon pada Liu Sui. Bahkan guru negara sangat hormat pada Liu Sui. Mulai sekarang aku harus berusaha mendekati keponakanku ini. Sebelumnya aku memang bodoh, tapi seharusnya tidak terlalu terlambat untuk berubah sekarang. Di dunia ini, satu status. Membuat banyak orang tunduk dan patuh. Ini sudah membalas dendam untuk bos. Shen Kai, apalagi yang bisa dikatakan? Ampunilah aku, Nyonya Xuan NU. Nyonya Xian Nu, aku tahu aku salah. Tolong ubah aku kembali, aku tahu salahku. Tidak akan membantumu. Kedua orang telah menghina Nyonya Kuan. Kuserahkan padamu untuk dihukum YK. Mu Fengyin. Kamu harus bantu aku. Saat kamu dan Shen Kai menjebakku jatuh dari lantai dulu. Kamu tidak menyangka hari ini. Mereka semua ingin mencelakaimu, bunuh mereka, bunuh mereka. Aku belum kalah. Aku akan membunuh kalian semua. Tidak baik. Dia ingin menyerap dendam. Cepat hentikan dia. Cepat hentikan dia. Kenapa kekuatan dalam tubuh Shen Kai begitu kuat? Apa yang dia coba lakukan? Apa dia ingin membunuh kita? Sepertinya dia sudah dikendalikan oleh dendam. Mungkin ini adalah balasan yang seharusnya untuk Shen Kai.
Kita harus memastikan dia tidak menyakiti bos. Dengan kemampuanku sekarang, seharusnya aku bisa menahan dia. Apa yang sedang terjadi? Xiao Sui, cepat pergi. Cepat bawa ibuku. Baik-baik saja. Bu, tanggung jawabku. Bos ada di sini. Ayo tante, pergi. Dia menyerap semua dendam dunia selama setahun terakhir. Kamu harus hati-hati. Mengerti. Sekarang aku tak terkalahkan. Kalian semua pasti mati. Dengarkan saran Om. Berbaliklah, masih ada Percuman Gomong, dia Sudagila. Kamu diam saja melihat kamu ini masih dibilang paman. Hati-hati. Aku sudah menyerap banyak dendam. Kenapa masih kalah? Mudah menghancurkan energi gelapku. Aku merasakan 3 senjata suci mulai menyatu dengan tubuhku. Auranya kuat, Shen Kai pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu de Wik Xuan. Dui Xian, tiga senjata susi bilam disempurnakan. Aku lebih kuat sekarang. Dui Xian. Aku harus membantu Nona Xuan NV. Sepertinya kekuatanku masih belum cukup. Sialan. Apa tidak ada cara lain? Xuan NV, lalu kenapa? Ikut aku, hidup sejahtera. Melawan aku, mati sia-sia. Shen Kai, kamu merasa tidak terkalahkan? Aku akan menghancurkanmu. Lalu aku akan mencari Mu Fengyun untuk menyelesaikan ini. Aura yang begitu kuat. Tidak baik, Nyonya Xuan nu dalam bahaya. Mati saja. Bos, Tidak mungkin. Bagaimana kekuatanku bisa dineutralkan? hancur. Kekuatanku, bagaimana mungkin? Kamu. Tuan ternyata begitu hebat. Pria ini terlalu kuat. Dia siapa? Orang di Jalan Yang Sama, kenapa dia hebat? bos. Terima kasih. Tidak masalah. Cepat gunakan labu permata itu. Selesai. Dia menyimpan masa lalu dan masa depan, dendam setahun kini terhapus. Semua orang akan beruntung setahun dari sekarang. Maka Shen Kai, dia melakukan sesuatu yang baik. Langkah yang salah. Setiap langkah menjadi. Ini memang balasan yang pantas untuknya. Salamorma, Yang Mulia. Bos berhasil naik tingkat menjadi satu-satunya dewa. Bangkitlah. Tak perlu terlalu formal. Bos, kamu akan pergi? Semua sudah selesai, saatnya pergi. Selesai, kita. Tidak bisa di sini terus jadi pengganggu. Keduanya adalah ahli. Kekuatanmu memang sulit diukur. Dua orang ini cocok ya. Semoga mereka punya akhir yang bahagia. Semua, mundur bersamaku. Katakanlah, aku harus berterima kasih padamu. Aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena roti itu, Aku pasti tidak akan ada hari ini. Anda mengajariku bel, membawaku keluar dari kesulit. Apa Anda berikan lebih berat daripada roti kukus? 1000 kali lebih berat. 10.000 kali lebih berat. Hei, mau ngapain? Kenapa bengong saja? Serang aku. semua ini adalah takdir yang sudah diatur. Feng Yun, apakah nanti aku masih bisa bertemu denganmu lagi? Feng Yun, apakah nanti bisakah aku bertemu denganmu lagi? Segala sesuatu ada ketentuannya. Jika berjodoh, pasti akan bertemu lagi. Kalau begitu, terakhir. Bolehkah aku memelukmu? Boleh. Apakah kamu lapar? Ini untukmu, makanlah. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Bos, kamu kelihatan familiar. Apa kamu yang waktu itu? Gimana performa aku hari ini? Trik kamu buat nentuin orang, bisa ajarin? Itu tergantung keberuntunganmu. Tapi emas sebanyak ini. Aku sendiri kebangga aman, bos, temenin aku dong. Dengan kekuatanmu sekarang, gak banyak orang di dunia yang bisa ngalahin kamu.
Tapi kan ada pengecualian. Ayolah, temani aku pergi, ya? Baiklah, aku akan temani kamu ke sana. Aku bukan mau investasi. Aku mau beli itu buat kamu. Uang sudah jadi hal yang tidak penting lagi bagi aku. Aku tahu, tapi niat tulusku. Tanpa Anda, aku pasti sudah ditangkap preman. Terima ini, ya. Bos, aku datang lagi. Bagus, pakaian ini cocok banget buatmu. Terima kasih, bos. Kita bisa berangkat sekarang? Bos, apakah perasaan menjadi dewa? Meninggalkan semua masalah duniawi. Penuh energi spiritual, semua pengamal. Jadi, aku bisa menjadi dewa? Itu semua tergantung takdir. Aku suka kamu. Pergilah. Jalanmu baru saja dimulai. Perubahan besar di masa depan. Aku pasti akan menemukanmu. Bu, aku pergi dulu. Kenapa pergi cela ruini? Tiba-tiba ada urusan mendesak. Baiklah, pergi saja. Bu. Aku cinta kamu. Beri waktu beberapa hari lagi. Keluarga kami benar-benar... Pergi, hari ini bayar hutang. Ibu. Kamu baik-baik saja. Kenapa kamu kembali? Putrimu lumayan cantik. Bawa dia untuk bayar. Kamu tidak boleh membawa... Lari, MA. Jangan khawatir, kita punya uang. Gesek. Gesek kartu. Wah, benar-benar kaya, Bang. Uangnya sudah lunas, ayo kita pergi. Aku bilang kalian boleh pergi, hutang pukul ibuku belum dihitung. Badan kecil begini berani melawan aku? Aduh sakit, maaf, Nona, ampuni aku. Lain kali jangan ganggu orang, ketemu sekali pukul sekali. Pergi. Sayang, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari aku. Takut aku khawatir kalau kamu bilang. Tapi apapun yang kamu lakukan, Mama selalu mendukungmu. Pergilah ciptakan kesuksesanmu, Mama selalu di sini menunggumu. Perpisahan ini, Mama tak tahu kapan kita bertemu lagi. Mama, aku selalu jadi putrimu. Ayo pergi. Setahun telah berlalu. Kutukan akan datang. Kutukan tiba. Sebagai Xuan NU, Tiap setengah tahun akan meninggalkan dunia manusia. tak bisa melindungi umat manusia. Pergi dari dunia manusia selama setengah. Bukankah itu berarti? Pergi. Mein KE ja Ochi. Hari ini nggak sempat. Oh, kenapa? Ada orang yang mau datang. Bos. Lama nggak ketemu. Semoga kamu baik-baik saja.